Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya Adelia Rahmadona Putri dari Universitas Muhammadiyah Tangerang ingin mempresentasikan materi Bahasa Indonesia kelas tinggi yang membahas tentang berbicara yang diampu oleh dosen pembimbing Ibu Siti Nurhayati. Pada Ibu Siti Nurhayati saya mohon izin, dan kali ini saya tidak sendiri, saya dengan rekan saya yang bernama Azma Azahra, dan teman-teman kita bisa langsung aja mempresentasikan tentang berbicara. Untuk lebih jelasnya, yuk ikuti kita terus. Pada kali ini, apa sih yang akan kita bahas di dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas tinggi? Nah, berbicara. Kira-kira apa saja sih yang akan kita ketahui tentang berbicara ini? Yang pertama itu ada, apa itu berbicara? Yang kedua, apa saja manfaat berbicara itu? Yang ketiga, apa saja tujuan berbicara? Dan yang terakhir yang akan kita bahas itu yang keempat, bagaimana hubungan antara berbicara dan menyimak penugasan. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu pengertian berbicara. Baik, yang pertama yang akan kita bahas ialah pengertian berbicara. Apa kalian tahu pengertian berbicara itu apa? Berbicara merupakan suatu proses berkomunikasi yang di dalamnya terjadi pemindahan pesan dari suatu sumber ke tempat lain. Dan menurut H.G. Tarigan, bahwa yang dimaksud dengan berbicara yaitu kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata sebagai upaya untuk mengekspresikan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Nah, berbicara juga hal yang tidak asing juga bagi kita, karena berbicara merupakan hal yang kita lakukan setiap harinya. Dan pada intinya, berbicara ialah pemindahan pesan dari komunikator atau pembicara kepada komunikan atau pendengar yang terjadi dalam proses komunikasi. Dan yang dikatakan dengan berbicara itu biasanya dilakukan dengan 2 orang atau lebih. Nah, bagaimana sih proses komunikasi itu berjalan? Seperti yang kita lihat, di sini ada proses komunikasi, di mana ada komunikator, atau yang biasa disebut dengan pembicara. Komunikator itu biasanya berkaitan dengan siapa? Siapa yang akan berbicara, siapa yang akan mengirimkan pesan. Dan pesan, itu kita akan mengatakan apa yang akan kita beritahu. Selanjutnya itu ada medium, caranya.
Caranya bisa dengan bertatap muka, melalui internet seperti WhatsApp dan lain-lain. Dan di sini ada penerima, kepada siapa atau pendengar. Nah, setelah komunikator memberikan pesan melalui tatap muka kepada si penerima atau pendengar, itu harus memiliki umpan balik atau apa hasilnya. Dari pembicaraan itu bisa disimpulkan bahwa pembicaraan berjalan sesuai dengan keinginan. Karena ada komunikator, ada pesan, ada media, ada penerima, dan juga ada umpan balik. Dengan demikian, komunikasi yang berhasil ditandai oleh adanya interaksi antara komunikator dengan komunikan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, apa saja ya manfaat dari berbicara? Manfaat dari berbicara yaitu diantaranya yang pertama adalah saling bertukar informasi, yang kedua saling bertukar ide, gagasan, dan pendapat, yang ketiga menjalin komunikasi dengan orang lain, yang keempat menjalin hubungan dengan sesama manusia, yang kelima sebagai media untuk mengekspresikan diri, yang keenam menjelaskan suatu kejadian, proses, atau sebuah peristiwa. Selanjutnya, apa saja sih tujuan dari berbicara itu? Menurut Jago dan kawan-kawan, tujuan pembicaraan biasanya Selanjutnya itu ada prinsip umum yang mendasari pertama, kegiatan berbicara. Itu untuk menghibur. Di Apa sini saja sih contohnya kira-kira adalah teman-teman? para pelawak. Nah, Yang yang kedua, pertama untuk itu ada menginformasikan sekiranya kita membutuhkan suatu paling sedikit 2 informasi orang. di sini Mengapa? bisa dapat kita Karena contohkan sebagai Pada pembawa dasarnya, berita. proses Yang komunikasi itu ketiga, sebagai akan berjalan dengan baik sarana untuk ketika menstimulasi. ada komunikator Yang keempat, dan juga untuk ada komunikan. meyakinkan para audiens. Dan yang Dan kelima, mengapa untuk harus membutuhkan menggerakkan. paling sedikit 2 orang. Proses komunikasi itu sendiri Selanjutnya pun adalah tidak akan hubungan terjadi antara berbicara dan karena menyimak. tidak adanya umpan Berbicara balik. dan menyimak merupakan dua kegiatan yang tidak Yang dapat kedua dipisahkan itu antara ada satu membutuhkan dan lainnya. sandi linguistik Karena yang kedua dipahami kegiatan bersama. ini sudah menjadi satu kesatuan Sandi linguistik yang itu apa berjalan sih? bersamaan Nah, di setiap sebelumnya, prosesnya. Ketika kita melakukan komunikasi atau berbicara, kita juga harus mengetahui kepada siapa Kesimpulan kita yang dapat berbicara, kita kepada ambil siapa dari kita pembahasan menginfokan berbicara agar ini adalah pesan itu sendiri dapat berbicara diterima oleh merupakan pendengar. kemampuan mengucapkan bunyi, artikulasi, Jadi pada atau intinya, kata-kata sandi sebagai linguistik upaya itu untuk merupakan simbol mengekspresikan, yang dipahami oleh menyatakan kedua belah pikiran pihak. dan perasaan. Contohnya Berbicara seperti mempunyai 3 guru tujuan utama, memerintahkan yaitu anak yang muridnya pertama untuk di sekolah meyakinkan dasar para pendengar, untuk rolling yang tempat kedua untuk duduk menyampaikan di setiap informasi, harinya. dan yang ketiga Nah, untuk pasti siswa menghibur. kan akan bertanya-tanya, apa sih rolling itu? Dan terjadilah miskomunikasi di mana anak siswa tidak mengerti atas apa yang guru sampaikan. Jadi, guru pun menyederhanakan bahasa dengan kata-kata, "Nah, mulai besok kita berpindah tempat ya. Dari tempat duduk depan ke belakang di setiap harinya, yang belakang maju lagi ke depan." Seperti itu. Jadi proses komunikasi itu pun akan berjalan sesuai dengan tujuannya sendiri. Selanjutnya yang ketiga, terjadi pertukaran antara partisipan, di mana antara komunikator dengan komunikan terjadinya umpan balik. Yang keempat, adalah berhubungan percakapan dengan yang masa terdiri kini. dari 2 orang atau Selanjutnya lebih. yang kelima ada Pada memerlukan contoh apa yang nyata. sebelumnya, Dan keenam, terdapat adanya percakapan respon yang terjadi atau antara timbal 2 balik, orang teman sekelas, di mana yaitu antara Adel komunikan dan dengan Azmi. komunikator Mereka sedang membahas terjadi mengenai umpan balik, pekerjaan rumah yang seperti harus dikerjakan di ada yang rumah bertanya sebelum dan tiba juga ada waktu yang untuk menjawab. mengumpulkannya. Sikap tersebut dapat menjadi contoh bagi kita bahwa PR adalah tugas yang harus diselesaikan di rumah. Mengerjakan PR adalah kesempatan bagi kita untuk mempelajari kembali materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh guru di kelas.
Oleh karena itu, kita harus rajin mengerjakan PR yang telah diberikan oleh guru kita di sekolah. Hai, selamat pagi Asma. Selamat pagi juga Adel, hari ini berangkat sekolah dengan siapa? Aku diantar dengan ayahku. Bagaimana denganmu? Aku diantar oleh kakakku. Oh iya, kita punya PR Bahasa Indonesia ya? Apa kamu sudah mengerjakannya? Iya, tentu saja. Bagaimana denganmu? Aku pun sudah mengerjakannya. Kita harus mengerjakannya sebelum waktu pengumpulannya tiba. Benar sekali, aku setuju denganmu.
Ya, semoga jawaban kita berdua sama-sama memuaskan ya. Aku juga berharap begitu. Halo teman-teman, bagaimana tadi presentasinya? Menarik ya. Jadi teman-teman semua udah tahu tentang apa itu berbicara. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Adelia Rohmanuna Putri, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.